Saya berjumpa kembali untuk membahas ilmu qiraat di kitab yang luar biasa, mendebarkan kalau dari Kamis, terutama buat saya sekalian. Kitabul Qiraat As-Sab'ah wa Ilaluha. Tentang i'rabnya qiraah sab'ah dan eh, detail-detail rinci terkait perbedaan imam dalam membaca lafaz tersebut. Baik, kita masuk sekarang di surah Ar-Rum. Ustaz Amara bisa dibuka bukunya halaman 46 346 maaf. Ustaz Amara sudah? Karena ini ada permasalahan yang cukup mendebarkan. Ya, Ustaz Amara, maaf tadi tidak terdengar. Sudah, Ustaz. Ya. Yang paling bawah Ustaz ya, tentang riba. Mohon maaf ini agak mungkin menyelisih mainstream ya pembahasan kita hari ini karena ada satu hal yang kita akan diskusikan. Ta'ala ta'ala wa ma'ataitum min riba. Qara Ibnu Katsir wahdah. Ataitum maqsuran. Ini supaya kita lihat layar di Mushaf Kuwait. Mushaf Kuwait di surah Ar-Rum ayat 30. Dikatakan di sini Ibnu Katsir nggak pakai mat. Wa qara al-Bakun bil mat. Ya, sedangkan al-Bakun membaca dengan mat. Li'annahu min al-i'ta. Kalau pakai mat berarti dari kata-kata i'ta atau memberi ya. 39 Ataitum ini Ataitum ini ya. وما آتيتم من ربا. Kalau dibaca panjang artinya i'ta, ngasih. Sedangkan kalau Ibnu Katsir وما آتيتم من ربا. Ataitumu ya, dia nggak pakai mat setelah hamzah. Yang artinya adalah ata ya'ti, datang. Kalau baca dengan ata yu'ti, ngasih. Nah, ini agak belibet sedikit ya. Saya ulang lagi. Akar katanya beda ya. Kalau ata yu'ti itu artinya ngasih, ya, memberi. Tapi kalau ata ya'ti artinya datang atau mendatangkan. Sampai sini sudah ada pertanyaan? Atau perlu diulang lagi? Mohon diulang, Ustadz, baru datang. Oke. Jadi ini mirip banget kata-katanya, walaupun maknanya juga mirip ya. Yang satu bermakna mendatangkan, yang satu ngasih gitu ya. Kalau qiraatnya Ibnu Katsir ketika membaca ataitumu itu dari kata-kata fiilnya adalah ata ya'ti. Ya, misalkan ata amrullah fala tastajilu. Akan datang keputusan Allah, Anda nggak usah buru-buru ya datang. Tapi kalau membaca dengan panjang ya, wa ma ataitum, apa sih yang kalian berikan? Ya, itu katanya beda dari kata ata yu'ti yang artinya adalah al-i'ta, ngasih, memberi. Sudah dicatat? Maksudnya dengan mat badalnya ya, Ustadz? Nggih, ada mat badal yang itu menjadikan perbedaan akar kata. Maknanya jadi beda. Walaupun sebenarnya nanti maknanya nggak jauh beda. Gimana ya? Beda tapi nggak beda. Aduh. Jadi saya bingung sendiri kan. Apalagi bedanya cuma menambahkan mat doang gitu. Ini yang bikin saya harus
harus menggunakan bahasa yang sesederhana apa supaya bisa difahami lebih mudah? Atau haruskah diulang-ulang terus? Nggak apa-apa, saya akan ulang, Ustaz. Saya rela. Kasih Ustaz. Nggih. Jelas nggih? Ustaz Mara clear nggih? Insya Allah. Ustaz. Nggih. Jadi kira Ibnu Katsir ketika membaca dengan wama ataitum ya tanpa mat itu apa sih yang kalian datangkan? Yang maknanya datang tadi ya. Yang artinya juga sebenarnya berikan gitu ya. Tapi ketika kiraat yang lain wama ataitum, nah ini apa sih yang kalian kasih ya? Mina riba nanti pembahasan yang lain. Ya kita bahas dulu ataitum dengan ataitum. Sama-sama memberi, tapi yang satu mendatangkan, yang satu ngasih. Nah, clear. Terus pembahasan berikutnya, wahuma alifan. Ini keduanya itu ada alifnya ya. Jadi kalau dibaca mat ataitum itu ada dua alif. Ya, alif pertama ada alif qata, yaitu hamzah qata maksudnya. Wasaniyatu al-asliyah. Alif yang kedua adalah alif asli. Ya, alif asli. Maksudnya apa? Apa? Alif asli itu apa sebenarnya? Alif yang menjadi akar kata. Alif itu bisa hamzah, bisa alif biasa ya. Nah, di sini agak membingungkan ya. Alif pertama adalah hamzah qata, alif yang kedua adalah alif asli. Difahami nggak, Saudara? Tolong saya diprotes ya kalau ada kalimat saya yang membuat muter-muter. Ustazah Mara boleh berkomunikasi? Iya. Tapi kalau rosemnya nggak ada alifnya, Ustaz. Nggak ada, Ustazah, memang karena menampung dua wajah bacaan. Nanti kalau ditampungnya ada alif apa rosem, tapi nggak boleh juga, Ustazah, alif dua double dalam satu kata nggak boleh juga. Kalau di dalam tulisan kita kan di kitab kita ataitum ada alif dua senangnya. Ini tadi 39. Ada. Nggih ya. Jadi ketika kita mendapatkan penjelasan di sini ini ada dua alif ya. Aliful ula, aliful qat'in. Maksudnya hamzah qata. Sedangkan wasaniyatu asliyah ataitum. Sedangkan alif yang kedua alif asli. Nah, Ustazah nangkep nggak alif asli maksudnya? Apa Ustaz? Yang alif asli itu hitungannya mungkin lain fungsi atau tergantung fungsinya atau gimana gitu Ustaz. Yang kedua itu kalau dibaca itu kan berarti jadi bacaan mat ya Ustaz. Berarti memang alif asli tetapi fungsinya sebagai mat gitu Ustaz. Apa memang tergantung fungsinya Ustaz. Walaupun ada satunya itu tadi Ustaz bilang kan hamzah qata. Yang kedua itu alif asli. Jadi mungkin tergantung fungsi Ustadz. Kalau yang hamzah qata itu memang dia boleh dibariskan dan tidak memanjangkan bacaannya. Tetapi ketika ada alif asli itu jadi panjang gitu Ustadz. Atau seperti itu penangkapan saya sih Ustadz. Ya, itu penangkapan yang membuat bingung, Ustazah. Iya Ustadz. Apa Ustaz? Ini mungkin yang wazannya Ustaz ya. Dia bukan tambahan kayak fa'ilun kayak gitu. Bukannya tambah apa? Jadi asli dari wazannya Ustaz ya. Maksudnya dari kata aslinya. Betul. Selama clear ini. Ya. Mungkin saya milih katanya begini aja deh. Alif asli adalah alif yang merupakan bagian dari akar kata. Clear, Ustazah? Iya, lebih jelas Ustaz. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah ya. Sehingga ataitum itu alif yang merupakan akar kata ya. Taib. Faluyinat asaniyah, akan tetapi alif yang kedua ya, yang merupakan akar kata yang seharusnya itu adalah hamzah gitu ya. Nah, itu dilayinkan. Harusnya itu aa.
di sini apa ya? Ataitum, aslinya itu ataitum, aslinya begitu ya. Dibaca hamzah juga aslinya ya. Tapi ini ada proses pelayinan, penghalusan ya, sehingga fasorat muddatan, sehingga menjadi huruf mad. Jadi apa namanya? Istilah? Menjadi proses ibdal ya. Hamzah dirubah jadi alif ya. Taib wadalu ala dzalika al harfu alladzi ba'dahu. Nah, dalil atas hal ini adalah apa yang menjadi bacaan setelahnya ya. Wa ma ataitum min zakah. Wa ma ataitum min zakah li'annahum lam yahtalifu fi maddihi. Ya, lihat kalau di awal kan ataitum, terus di wa ma ataitum itu juga sama. Ya. Sehingga kalau bacaannya Al-Baqun selain Ibnu Katsir, ataitum di awal dengan ataitum yang kedua minaz zakah ya, itu sama, serasi ya. Li'annahum lam yakhtalifu fi maddihi, karena tidak ada khilaf di dalam menghadapi dua kata tersebut. Hanya Ibnu Katsir yang membaca dengan khilaf. Mari kita lihat Ibnu Katsir di ataitum yang pertama membaca pendek, tapi ataitum yang kedua panjang. Dapat poinnya, Ustaz? Beres nggih? Ataitum dengan ataitum, ataitum dengan ataitum. Ata ya'ti artinya datang atau mendatangkan. Sedangkan ata yu'ti artinya al-i'ta, ngasih. Oke, Ustaz. Sekarang saya terangkan sedikit perbedaan tentang kenapa nggak pakai akto ya. Kenapa nggak pakai to langsung aja? I'ta berupa ngasih ya. Jadi beda ya. Kalau ataitum itu artinya ngasih dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau cuman i'ta itu ngasih biasa doang. Saya ulang ya. Atayuti itu artinya memberi dengan maksud tertentu ya, harus nyampe, harus tersampaikan. Kalau akto yukti pakai to ya, itu artinya memberi cuman sekedar. Apa yang menjadi beda? Yang beda adalah tujuannya. Ya. Misalnya apa lagi ya? Kalau kita pernah dengar ayat ataitumul kitab ya, Allah itu ngasih kepada kita kitab. Maka di situ ada kesan, itu ada tujuan, betul-betul apa yang dikasih harus nyampe. Tapi kalau pakai akto, ya pakai akto misalnya, itu untuk biasa saja gitu. Tanpa ada nilai khusus, nggak spesial banget. Ya, nggak harus nyampe, nggak apa-apa. Kalau ngasih dah ngasih beres. Dapat poinnya, Saudara? Insyaallah. Iya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ribanya ya. Jadi akto sudah gini, kalau ata tadi saya tambahkan, ata itu ada nilai ketinggian ya, ada yang sifatnya syar'i ya, terus punya kedalaman balaghah yang lebih. Tapi kalau akto misalnya akto wattaqo, itu nanti ketemu ayat ya. Kalau ata yu'ti itu lebih kepada Allah yang ngasih, ya Allah yang memberi. Itu kadang lebih ke arah sana ya, karena harus nyampe. Nah, tapi kalau faman a'ta wattaqo itu disandarkannya kepada manusia. Ya, dia ngasih biasa kemudian dia bertakwa, nah, nilainya enggak semulia menggunakan ata yu'ti. Lanjut ke makna riba.
Nah, dikatakan di sini wariba hahuna riba halal. Ini gimana teranginnya ya? Ustazah pernah dengar riba halal? Apalagi ini riba halal. Aduh, berat juga terangin riba halal ini. Ustazah Mara, pernah mendengar istilah riba halal? Belum, Ustaz. Emang ada, Ustazah? Riba halal itu ada apa enggak sih? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Oke. Kita lihat ayatnya, Ustazah. Dari mana dulu kita ya ngelanginnya? Ayat tadi ayat 39 kan? Kita pahami dulu lafadznya, guys, ceritanya. Wa ma ataitum mir riba. Dan apa saja yang kalian berikan, ya mau yang kalian datangkan Ibnu Katsir boleh ya, min riba, berupa riba. Riba itu berarti tambahan ya. Ini bukan riba yang haram, enggak ya, tapi riba yang halal. Nah, gimana tuh riba yang halal? Jangan kita itu langsung ketika mendengarkan ayat riba seperti ini itu menjustis ya bahwa ini itu sudah pasti haram. Bukan, ini riba secara kata-kata, bukan riba secara hukum syar'i, hukum fikih. Bedakan dulu. Kita sedang membahas sebuah kata biasa yang maknanya riba artinya tambahan dengan hukum fikih yang riba yang haram. Poin ini difahami saudara sekalian? Halo, Saudara Sadia? Insya Allah, Ustaz. Ya. Jadi ini sedang membahas riba secara kata, bukan riba hukum fikih. Maka dikatakan di sini wariba hahuna riba halal. Ya, riba yang seperti ini riba halal. Apa maksudnya? Ngasih tambahan ke orang ya, bukan dalam rangka niat akad riba dari awal, utang segala macam terus disepakati ada ribanya, enggak, bukan itu. Ya. Apa saja yang Anda berikan ya, Anda datangkan berupa keuntungan yang lebih Anda kasihkan ke orang, itu hukumnya masih halal. Makanya di sini dikatakan ya wariba hauna riba halal secara bahasa. Walaisa haraman. Bukan sedang membahas riba yang haram. Li'anna riba al-haram huwa ayyutiya ar-rajulu hadiyatan liyukafi'uhu al-muhdi ilaihi bi'at'afiha. Karena riba yang haram itu adalah riba yang dalam fikih ya, yaitu seorang laki-laki memberikan hadiah untuk memenuhi dari orang yang berhak atas hadiah tersebut itu dengan pelipatan yang hukum riba sebelumnya atau yang disepakati sebelumnya. Ya. Li'annahu yuhdi ilahi ibtigha wajhillah. Ya. Sedangkan riba atau tambahan di sini adalah sesuatu yang diharapkan wajah Allah. Jadi ngasih hadiah dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Beda ya. Jadi tambahan yang tidak dalam rangka amalah riba. Nah, Allah katakan di sini, wa ma ataitu min riba liyarbuwa fi amwalin nas. Nah, adapun apa yang kalian berikan dari riba dalam rangka menambah hartanya manusia, walaupun yang dikasih halal, tapi kalau niatnya supaya dapat lebih banyak, fala yarbu indallah, itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Artinya nggak ada pahalanya. Saya ulang sekarang ya. Apa saja dari yang kalian berikan, ya tambahan dari sebuah harta, hadiah dan seterusnya, niatnya supaya orang ngasih lagi ke kita, ya harta kita jadi lebih banyak, maka tidak akan diakui di sisi Allah, nggak akan berkembang di sisi Allah, nggak akan dapat pahala di sisi Allah. Clear poin ini saudara sekalian? Clear. Apa nih, Ustaz? Jadi kalau misalnya ada orang berhutang pada kita gitu kan, tetapi kita nggak
nggak menentukan ataupun memang tidak mengambil riba, cuma untuk memberi pinjaman saja. Tetapi ketika orang itu membayar kembali, tetapi dilebihkan, adakah itu dihitung riba yang halal, Ustadz? Gimana, Ustadz? Ya, boleh. Itu riba halal, itu hadiah, nggak masalah. Berarti hadiah bukan karena kita menentukan, tetapi karena Bukan. orang yang membayar hutang itu memberi kepada kita. Maksudnya adalah karena kita sudah menolong gitu. Jadi mereka membalasnya dengan bentuk menambah pada bayaran harga yang dihutangnya gitu, Ustadz ya. Berarti Iya, itu sebagai termasuk hadiah. riba halal gitu ya, Ustadz ya. Ya, itu riba halal. Ya. Baik, Ustadz. Clear ya? Insya Allah. Nah, Ustadz, silakan protes boleh. Ustadz, bagaimana dengan misalnya kita memberikan sesuatu hadiah ya berupa sedekah atau infak kepada orang lain, kemudian kita memang tidak berniat kembali, tapi kita berharap gitu bahwa suatu saat bahwa uang sedekah atau infak yang kita berikan kepada orang lain itu bertambah kepada kita, boleh nggak kita berharap seperti itu? Nah, itu yang tidak ada pahalanya di sisi Allah. Dapat poinnya akhirnya, alhamdulillah. Ya, kalau dia berharapnya kepada selain Allah, itu nggak dapat pahala, Ustaz. Nangkep? Tujuannya supaya hartanya berkembang. Oh, berarti niatnya nggak dapat pahala. Itu nggak dapat pahala dari Allah. Halal tapi nggak dapat pahala. Nah, semacam itu. Boleh dilakukan, ya, tapi nggak ada pahalanya di sisi Allah. Ini maksud ayatnya. Tadi Ustaz Irma ya terakhir tadi ya? Iya Ustaz. Nggih. Ini agak lembut, Ustaz. Lembut tuh gimana ya? Halus ya. Saya harus menerangkannya pelan-pelan, harus komunikasi seperti ini supaya poinnya dapat. Karena ada istilah riba halal ya, maksudnya adalah tambahan yang halal yang tadi Ustaz Sadia. Terus ketika yang halal itu diniatkan bukan karena Allah, tapi demi supaya hartanya itu jadinya tidak ada pahalanya di sisi Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita niatkan bahwa kita memberi, ya udah memberi saja gitu Ustaz ya. Jadi tidak boleh ada tambahan-tambahan lain dari segi niatnya itu ya Ustaz ya. Nah, kita misalkan niatnya gini Ustaz. Dia kan ngutangin saya nih, kasih hadiah, nanti biar dia juga ngutangin lagi ya, itu nggak boleh. Ya, demi kita mendapatkan jasa yang lain selain Allah itu yang nggak boleh. Ini yang disinggung di ayat ini. Mari kita lihat tafsirnya lagi. Mari kita lihat tafsirnya. Taib. Supaya saya bisa menerangkan ini pakai coret-coretan aja. Mudah-mudahan bisa ini. Dari semenjak ini, wa ma'ataitum riba ini. Coretan saya kelihatan di layar sudah? Kelihatan. Oke. Qara Ibnu Katsir ataitum maksuran. Ibnu Katsir membaca dengan qasr tanpa dibaca mad setelah hamzah. Wa qara al-harun bil maddi. Sedangkan yang lain membaca dengan mad. Ai maknanya adalah a'taitum. Yang ngasih, tapi beda tadi a'taitum dengan ataitum beda. Wa man qasara, ya, siapa yang mengqasr yaitu Ibnu Katsir, fa maknahu majitum riba. Apa saja yang aku datangkan ya atau didatangkan, mereka datangkan dari riba. Wa maji'uhum dzalika ala wajhil iqta. Kama taqul ataitu khotoan wa ataitu sawaban ya. Seperti kalau misalkan ada ungkapan orang Arab ya, aku mendatangi mereka dengan salah satu pemberian ya, sebagaimana saya memberikan sesuatu yang salah nih, atau saya memberikan membawa sesuatu yang benar nih gitu ya. Fa huwa yu'awilu fi makna ila qauli man madda. Sebenarnya maknanya ini juga ditakwil ya, atau arahnya itu sama dengan yang membaca dengan mad. Jadi secara makna antara Ibnu Katsir maupun Al-Baqun itu arahnya sama. Ya, beda ungkapan saja. Baik, clear ya? Nah, sekarang kita masuk liyarbu fi amwalin nas. Qara ahlul Madinah wa Yaqub liturbu bita wa dhammiha wa sukunil waw ala al-khitab. Ay liturbu antum wa tasiru dhawi ziyadatin minal amwalin nas. Nah, ini ya. Meniatkan supaya liar buah fi amwalin nas, supaya berkembang pada harta manusia. Ini qiraatnya Ahlul Madinah ya.
Yakub liturbu. Ada yang baca dengan liturbu, dengan tak. Nanti kita bahas setelah ini, ya. Wa dhammiha sukun waw ala al-khitab. Kenapa kemudian liturbu di tak, ya, dengan dhammah? Karena khitab, kalian. Liturbu antum, kalian pengen, ya. Watasiru dhawi ziyadatin min awalin nas, ya, supaya ada tambahan dari harta manusia. Jadi kalau pakai tak itu ngulik-ngulik niatnya, orangnya. Kalau pakai iya, ngulik-ngulik perbuatannya. Saya ulang, saudara. Ini qiraat Yakub, ya. Kalau pakai tak itu ngulik-ngulik apa tadi? Orangnya, niatnya, niat orangnya. Kalau pakai iya itu lebih ngulik kelakuannya. Sudah nggak? Taib. Kemudian wakal bilya fathah nasbi alwawi wa ja'al al-fi'la liriba liqaulihi. Adapun yang membaca dengan iya, ya, dan ya-nya itu di fathah liar buah, kemudian menasabkan waw karena dalam taklil, ya. Wa ja'alul fi'la liriba, kemudian fi'ilnya itu mengarah kepada ribanya, ya, berarti objeknya riba, ya. Jadi meribakan atau mengembangkan dari riba itu liqaulihi, dari firman Allah Subhanahu fala yarbu indallah fi amwalin nas. Ai fi ikhtafi amwalin nasi wajtidzabiha. Jadi pengen supaya ngasihnya itu supaya nambah ke dia, gitu, ya. Waqtalafu fi ma'nal ayah. Nah, ini khilaf. Ini saya udah bait baru sini, ya. Ini khilaf para ulama tentang ayat ini. Faqala Sa'id ibnu Jubair. Sa'id bin Jubair, ya, wa Mujahid, Tawus, Qatadah, wa Dhahak, wa Asarun Mufassirin, kebanyakan imam tafsir, huwa ar-rajulu yu'ti ghairahu al-atiyah. Maksud dari ayat ini adalah seorang laki-laki memberi kepada yang lain sebuah pemberian liyusiba, ya, supaya dibalas aktsara minha, lebih banyak dari yang sudah dia berikan kepada yang lain. Fahadza jaizun halalun. Saya garis bawahi sebagai, maka yang seperti ini boleh dan halal. Ini kasus Ustazah siapa tadi? Ustazah Sa'diyah. Maaf, bukan Ustazah Sa'diyah kasus, enggak, ya, maksudnya yang disebutkan oleh Ustazah tadi. Boleh dan halal. Walakin la yusabu alaihi fil qiyamah. Tetapi pemberian yang model seperti ini tidak akan dapat pahala di hari kiamat. Wa huwa makna qoulihi azza wa jalla fala yarbu indallah. Inilah makna dari firman Allah di ayat kelanjutannya, dia tidak akan berkembang di sisi Allah. Artinya halal boleh, sah-sah saja, tapi di akhirat nggak akan ada balasannya. Sudah clear sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Afwan. Oke. Yang ini kalau misalnya mengharap dari orang tersebut, ya Ustadz. Nah, Kalau misalnya kita mengharap pada Allah, misalnya ada kita sedekah untuk mengharap misalnya kesembuhan, sedekah mengharap misalnya keluar dari misalnya punya hutang, malahan kita kayak sedekah untuk bisa melunasi hutang gitu. Misalnya berharapnya pada Allah gitu, Ustaz. Allah kasih jalan keluar gitu. Itu gimana, Ustaz? Itu kaitannya dengan ayat sebelumnya, Ustaz. Saya pending pertanyaan Ustaz dulu, nggih. Saya pending dulu. Nanti kalau saya mau menjelaskan pertanyaan Ustaz Mara, harus pindah ke layar yang lain soalnya. Saya selesaikan layar ini dulu, Ustaz, nggih. Mohon bersabar, nggih. Baik. Wa kana hadza haraman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini boleh tadi, ya, walaupun nggak ada pahalanya boleh, tetapi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini haram, Ustaz. Khosotan, ini khusus. Ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaktsir. Al-Mudatsir ayat 6. Janganlah kamu ngasih dengan niat memberi yang banyak. Ai la tu'ti wa tatlub aktsara mimma a'taita. Janganlah wahai Nabi Anda ngasih niatnya supaya dikasih yang banyak.
Sudah nggih? Jadi ini halal untuk umat, nggak ada pahalanya di akhirat, ya. Jadi mubah saja, boleh saja. Tetapi untuk Nabi SAW ini haram. Oke, kita lanjut. Wa qala an nakhai huwa ar-rajulu yu'ti sadiqahu au qaribahu liyukthira malahu wa la yuridu bihi wajh Allah. Jadi ayat ini adalah cerita menurut an nakhai, bahwa ada orang laki-laki yang ngasih temannya, sahabat dekatnya, atau kerabat dekatnya, tapi tujuannya untuk menambah hartanya, bukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Nah ini tadi, ya, yang boleh tapi nggak ada pahalanya. Wahwa Maru Aidon an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas juga menyatakan yang demikian. Wa qala Sa'bi huwa ar-rajulu yaltaziku birrajuli fayahdimuhu wa yusafiru ma'hu fayaj'alu lahu ribha malihi iltimasa aunihi la liwajhillah fala yarbu indallah li'annahu lam yurid bihi wajhallahi ta'ala. Kata Imam Asy-Sya'bi, ini ada orang laki-laki, ya, yang dia itu bersama dengan laki-laki yang lain punya bisnis yang berbarengan gitu, ya. Kemudian dia melayaninya, dia bersafar dengannya. Kemudian ketika untung dia bagi-bagi ke saudaranya itu atau temannya itu, ya. Terus dia nolong tapi tidak dalam rangka menghadap wajah Allah, ya, supaya dia tambah dekat, supaya dia itu boleh saja, sah saja, tapi tidak ada pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak diharapkan di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah clear nggih? Boleh tapi tidak berpahala. Oke, kita lanjutkan pertanyaan Ustaz Mara. Bagaimana kalau ngasihnya sedekah karena Allah? Jadi awalnya itu fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa man sabil dzalika khairul ladzina yuridun wajhallahu wa ulaika humul muflihun. Maka jawabannya di ayat sebelumnya, Ustaz. Anda kalau mau ngasihlah ke kerabat, ya, yang sesuai dengan haknya, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang di perjalanan, ya. Itu akan lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ngasihnya jangan ke rekan bisnisnya dalam rangka niat nyari dunia, itu lebih baik. Maka pertanyaan Ustaz Mara tadi, gimana kalau kita niatkan karena Allah? Kalau bisa yang lain. Ya, adapun dengan orang tersebut, ya kita muamalah biasa, ya, atau pengen kalau ngasih, kalau bisa karena Allahnya harus dikuatkan, ya. Kalau yang lain ikhlasnya jauh lebih mudah. Kalau dengan yang tadi rawan terjadi apa? Liar buah fi amwalin nas. Ini halus banget, ya. Enggak melarang untuk ngasih ke rekan kita, enggak, ya, tapi hati-hati dari niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma ataitu min zakah turiduna wajhallah fa ulaika mutifun. Adapun kalau ada orang membayarkan zakatnya, ya, dengan meniatkan wajah Allah, mendapatkan keridhaan Allah, ya, wajah Allah, maka itulah yang akan dilipatkan pahalanya dari Allah. Jadi kalau mau ngasih, usahakan ke mustahik zakat. Ya, 8 asnaf. Ustaz Mara, dapat poinnya? Baru paham Ustadz. Berarti ini ayat ini untuk rekan bisnis gitu ya Ustadz? Bukan. Iya. Berarti khusus buat. Oh ya, ya susah tuh ikhlasnya kalau rekan bisnis ya. Tapi nggak apa-apa, boleh Ustaz ngasih hadiah, ya. Ya ngasih hadiah untuk ini aja kan biar apa namanya? Biar akrab. lancar gitu ya, bisnisnya lancar gitu ya. Ya, tapi kalau untuk Nabi nggak boleh. Oh, Nabi nggak boleh. Ya. Clear nggak ayatnya? Tep. Nah, Ustazah, ini ada yang menarik. Yang menarik ini rosem, ya. Riba itu pakai alif atau pakai waw? Pakai waw, Ustaz. Ini pakai alif, Ustazah. Coba kita masuk Kuwait. Pakai alif, Ustazah, ini. Kaidah umumnya pakai waw, Ustaz. Berarti ini ada maksud penyimpangan tertentu. Ada maksud tertentu. Betul, ya. Jadi riba kalau yang pakai waw itu riba yang haram. Tapi kalau riba yang pakai alif ini, Ustaz, ini riba yang boleh halal walaupun nggak ada pahalanya.
Ditangkap setelah poinnya? Perlu diulang lagi? Makanya tadi saya sampaikan, Ustazah kita mau bahas riba yang halal ini. Gimana riba yang halal? Ya, tapi riba yang tidak ada pahalanya. Oke, kita lanjut Ustazah. Sambil layarnya pakai ini saja. Kita lanjut kitab kita. Yang ayat 39. Wa qaulu ta'ala liyarbua fi amwalin nas. Quran nafi litarbu bitta. Ya nafi dengan ta. Wa iskanul waw. Wawnya disukun. Berarti ini ya. لتربوا فيه Oh, berarti taknya ini harusnya juga sukun. Apa dhammah ya? Baik. Fatta hahuna lil mukhatibin. Adapun tak di sini untuk para mukhatibin, orang yang langsung diajak bicara. Jadi orang kedua. Ya, wal waw wawul jam'i. Sedangkan waw ada wawu jamak. Wal wawu allati hiya lamul fi'li saqitun. Adapun wawu yang merupakan lamnya fi'li, dia dijatuhkan. Li sukuniha bisukuni hadhihi. Ya, dengan sukunkan dengan sukunnya yang ini. Liturbu. Wal aslu liturbu wawunya double. Ya, wawunya double. Fangqalabat al-waw ya'an linkisari ma qablaha. Maka wawunya berubah menjadi ya karena kasroh sebelumnya. Maksudnya apa? Nanti. Wa khusifatil sukuni wa sukunil waw, dan kemudian dihilangkan ya dengan sukunnya waw tadi itu dan sukunnya waw. Wa inama qara'aha kadzalik li'annahum katabuha fil mushaf bi alifin ba'dal waw. Dibaca demikian karena ditulis di dalam mushaf dengan alif setelah waw. Jadi ada alif setelah waw. Ya, alifnya ngapain di situ gitu ya. Ini alif apa kemarin yang kita bahas? Alif farikoh nih. Karena ada waw jamak ya yang seharusnya ada. Tapi waw jamaknya hilang. Kenapa? Karena ada waw sebelumnya yang merupakan akar kata dari riba. Yang biasa namanya riba itu pakai waw. Penjelasan saya sampai sini difahami saudara sekalian? Ustazah Kamala tadi ada yang perlu pendalaman lagi Ustazah barangkali? Balik tadi yang ke riba halal itu apa ya Ustadz ya? Riba yang halal tadi Ustazah. Kita punya bisnis sama orang ya kan, terus kita kasih hadiah dia lebih, terus dalam rangka untuk supaya harta kita nambah. Sesuai dengan ayat ini. Wa ma jaitum riba. Dikategorikan riba itu? Iya, ini riba secara bahasa. Riba yang halal. Ini kan cuma ngasih hadiah bisnis, Ustaz. Nggak ada pahalanya di sisi Allah, tapi boleh. Apa kalau riba secara bahasa maknanya gimana Ustaz? Kalau yang halal atau yang fikih yang haram, Ustaz? Kalau bahasa Kalau yang secara bahasa riba itu berkembang, Ustaz. Berkembang. Okay. Oh. Asal katanya gitu ya. Maksudnya secara bahasa gitu kan maknanya itu bertumbuh. Oh, oke. Yeah. Ya, jadi riba yang kita bahas ini bukan riba hukum fikih ya, tapi tambahan harta yang kita inginkan dari sebuah proses. Ya kita sebutnya bisnis lah ya, rekan bisnis gitu. Ya kan kalau ngelihat kata riba kan langsung pikirannya ke itu Ustaz, ke fikih gitu kan. Okay. Ya makanya kalau kita maksudnya di sini riba dikembalikan ke bahasanya gitu, bukan yang kita kenal sebagai fikih itu kan. Bukan. Ya, makanya kalau ada di sini kitabnya hahuna riba halal. Ya, di sini riba halal. Kok riba halal? Riba secara bahasa, bukan. Sedangkan riba yang pakai waw itu yang riba secara fikih itu ya berarti Ustaz ya? Iya, kalau rata-rata riba yang pakai waw itu riba yang haram.
Nah, Maksudnya yang kita kenal secara fikih lah ya. iya. Baik-baik. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kitab kita. Jadi aslinya itu ada waw dan nun. Kenapa ditulis waw dan alif? Ini salah satu apa ya? Rosem Usmani ya. Aslinya fala yarbu indallah. Yarbu indallah. Sebentar. Karena ada lam taklil tadi kan. Lam taklil aslinya yarbuna. Ya kan ada lam taklil maka menjadi yarbu. Dan untuk menegaskan bahwasannya ada waw yang merupakan waw jamak, ada alif farikoh. Ini kalimat saya difahami nggak Ustaz? Ustazah Rini ada Ustazah Rini nggak ini? Oh, nggak ada nih. Ustazah Nadia juga nggak ada nih. Nah, ini alif farikoh nih. Alif farikoh itu alif yang gunanya untuk apa, Ustazah? Membedakan waw ini adalah waw jamak, bukan waw asli. Sementara di kalimat fala yarbu indallah ini waw asli. Kemana waw jamaknya? Waw jamaknya dihadzaf karena nggak mungkin menambahkan waw jamak di depan waw asli. Poin ini difahami saudara sekalian? Bentar Ustaz, kalau yang mana? Yang wawnya waw asli Yarbu indallah. mana itu Ustaz perkataannya? Yarbu. Di kalimat mana? Bukan di sini ya? Saya ceklekkan dulu Ustaz. Ini nih. Oh. Ustaz, kalau pakai coret-coret, centeng-centeng itu gimana Ustaz? Mungkin lebih asik tuh. Ini saya udah coret-coret Ustaz, seperti ini ya. Baik Ustaz. Coret-coret itunya Ustaz. Coret-coret gini. Iya, asal kayak Ustaz biasa bikin gitu. Oh. Baik. Sebentar. Kasih Ustaz. Dari kosong ya. Ini kalau mau bikin baru mana nih? Nah ini. Nah aslinya asal katanya itu kan bu. Nah, gini kan saudara. Ini kalau pakai tanda bacanya di sini ya bu sukun nah. Yarbuna. Nah, kemudian karena ada lam taklil ya, liyarbu, maka di sini begini. Ya, liyarbu, maka di sini dihapus. Nanya dihapus. Ya kan? Nah, kalau dihapus, maka di sini untuk menandakan bahwasannya ini asalnya yarbuna, ada waw jamak, yarbu gitu ya, maka ada alif yang kemudian ada tanda baca sifar mustadir. Kenapa nunnya dibuang? Ya karena ada lam taklil nasab yang menasobkan ini. Nah terus bukannya kalau riba itu pakai waw, ya wawnya nggak mungkin ditambahkan waw lagi di sini kan? Nggak mungkin, maka di sini wawnya juga dihapus. Sampai sini sudah difahami poinnya? Halo? Ustaz Sadia? Insyaallah Ustaz. Oke. Jadi alif farikoh itu gunanya adalah untuk menunjukkan ada waw jamak di sini. Ya, Ustaz mana waw jamaknya kan itu waw punyanya riba.
Ya, aslinya yarbawuna. Ya. Aslinya double waw. Begini. Baru alif harikohnya eksis. Tapi nggak mungkin nulis dua waw di satu kata. Maka dihapus. Makanya di kitab kita, wal aslu litarbuwu. Fangqalabatil waw ya'an. Ya. Maka harusnya ini berubah jadi ya. Tapi penjelasan jadi ya itu juga masih malah susah ya. Ya pokoknya kesimpulannya jadinya begini. Sampai sini Ustaz, ada pertanyaan silakan. Ustaz, afwan. Kalau alif ini alif jamaah itu juga ada alifnya kan Ustaz? Kalau misalnya waw jamaah juga ada alifnya kan Ustaz? Waw jamaah ada alifnya. Yang alif harikoh itu kan Ustaz? Iya. Nggih, Terus memang ini alif harikoh. tadi alif harikohnya untuk mengatakan kalau ada waw jamaah. Nggih, karena nunnya hilang. Sebagaimana yang lain-lain kan gitu juga Ustaz. Ustaz Afwan. Nggih, Ustaz, silakan. Itu wawunya berfathah ya Ustaz. Saya malah ngaco lagi. Nggih, ini Oh, jadi ada yang membaca fathah, ada yang membaca tidak fathah Ustaz. Makanya Oke. Karena itu dari lamnya ya Ustaz. nggih, dari lamnya. Oke. Silakan saya ngaco. Coba, ini memang unik Ustaz. Coba kita di depan ini, ya kan? Ini saya scan dulu ya. Tadi kita baca kok ini dibaca fathah Ustaz gitu ya. Liar buah. Gitu kan? Ya, karena ada lamu taklil, liar buah. Terus alifnya ngapain nongkrong di situ gitu ya? Itu alif harikoh lagi. Ya, ya, asli liar bu, wu, wow, liar buau kan nggak mungkin gitu ya. Ya itu jelas nggak mungkin lah. Liar bu menjadi liar buah sah-sah saja boleh. Nah, fala yarbu indallah. Maka kemudian ada yang bacaan berikutnya di ini ketika nggak ada lam taklilnya, dia yarbu saja. Kita lanjutkan bacaan dulu Satang, kitab kita ya, yang di kitab kita. Waqar al-bakun liar buah bilya wa fathil waw. Nah, tadi qiraatnya Imam Nafi litarbu. Dia tidak litarbua. Kenapa? Karena tarbuna itu cukup dengan menghilangkan waw dan nunnya atau dengan alif harikoh saja, litarbu sudah cukup. Nah, sedangkan al-bakun membaca dengan liar buah dan fathahnya wa. Fayakunu fi'lan liriba. Nah, adapun kalau ini adalah sebagai fi'il, ya, fi'il dari ribanya. Riba itu sebagai objeknya ya. Fi'ilnya adalah liar buah. Liar bu ar-riba. Jadi maknanya adalah liar bu ar-riba. Menumbuhkan dari ribanya tadi, ya. Seolah-olah ribanya tadi itu supaya diinginkan jadi numbuh, makanya dia harus yarbu. Difahami Ustaz? Maknanya difahami ya? Kita lanjut lagi. Wa alamatun nasbi fi qiraatin nafi hadfun nun. Nah, kalau tandanya alamat atau tanda nasab pada qiraat Imam Nafi adalah menghilangkan nun. Jadi ini tanda nasabnya menghilangkan nun. Wal aslu litarbuna gitu, litarbuuna. Wawunya double. Tapi ketika dihilangkan fasakotatin nun alamatun linasbi. Ya, maka hilangnya nun adalah bentuk tanda dari nasabnya qiraat Imam Nafi. Wa hujjatuhum al-harful ladzi ba'dahu fala yarbu indallah. Dalilnya adalah ini. Ya. Yarbu fala yarbu indallah. Bil ya walam yakul fala yarbuna. Makanya kemudian tidak dibaca dengan yarbuna indallah. Difahami salah penjelasan ini?
Intinya cuma sekedar Imam Nafi membaca dengan litarbu tanpa liturbu ya, tanpa liturbua itu karena tanda nasabnya hadfun nun. Sedangkan yarbu itu tanda nasabnya adalah fathahnya wow, liyarbua. Yarbua. La makna lais wa qaulu ta'ala di bait berikutnya, firman Allah Subhanahu fala yarbu la makna laisa wa yarbu fi'lun mustaqbal wa alamatu raf'uhu sukunul waw wa in syi'ta. Sedangkan di lafaz yang fala yarbu indallah ini saya pakai warna yang lain, maka di sini ini fi'il mudhari biasa ya. Dan tanda rofaknya adalah waw sukun ini, waw dan alif ini. Yarbu, selesai. Ustazah, mana yang perlu diskusikan? Silakan. Secara pembahasan kitab kita selesai. Ustazah Mara, boleh? Apa Ustaz? Tadi yang alif fariko tadi, dari apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira sudah ditangkap? Insya Allah. Oh, berarti beres ya. Ada lagi Ustazah yang lain? Kalau tidak kita lanjut. Ustazah sekalian, kitab kita ini, mohon maaf, kehilangan 2 surah. Ustazah kalau buka halaman berikutnya, itu surah Al-Ahzab. Semua betul kitabnya demikian? Betul Ustaz. Betul, Ustaz. Berarti ada yang hilang surah Luqman dan surah As-Sajdah. Kira-kira kita beralih ke Hujatul Qiraat, gimana Ustazah? Boleh Ustaz. Kita sepakati 2 surah ke depan adalah surah yang ada dalam pembahasan Hujatul Qiraat. Berarti selesai surah Ar-Rum. Hujatul Qiraat di kitab saya halaman 282. Ustazah Kamala ada kitabnya ya? Saya 285, Ustaz. Oh, kitabnya beda kah? Surat apa? Luqman. Surat ini. Oh, Luqman. surat Luqman. Nah. Ya, benar. Berarti 2 surah ke depan kita membahasnya Hujatul Qiraat. Ya, tidak menggunakan irabul qiraatus sab' wa ilaluha. Suratul Luqman, tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatal lil muhsinin. Qara hamzah huda, ini ayat 3 ya. Ayat 3. Huda di sini, huda wa rahmah. Birraf'i jaluha ibtida wa khabaron. Jadi Imam Hamzah membaca dengan rahmatun. Huda wa rahmatun. Wa qaral bakun huda wa rahmatan binasbi alal hal. Jadi kalau Imam Hamzah membaca dengan rofa sebagai ibtida dan juga khobar. Ya, huda marfu, rahmatun marfu. Memulai sebuah kata baru, lil muhsinin sebagai mubtada khobar. Huda wa rahmatul lil muhsinin. Sedangkan yang lain huda wa rahmatan, ya, wa rahmatan lil muhsinin sebagai hal dari tilka ayatul kitabil hakim. Kalimat saya ini perlu diterangkan lebih dalam lagi Ustaz atau cukup? Huda itu gimana nerangin? Huda itu marfu'nya gimana Ustaz? Ustaz Amaro boleh dibantu? Huda itu marfu'nya gimana? Ya, gitu aja Ustaz. Huruf ilat kan? Naam. Perlu tanwin dan tidak tanwin nggak? Tanwin ya kayaknya Ustaz. Lupa. Tanwin ya. Tanwin karena setelahnya Hudan. Ya, hudan.
Ya, jadi hudan itu nggak mungkin hudun. Ya, marfu'nya nggak mungkin hudun. Jadi hudan itu bisa marfu, bisa mansub, nggak pengaruh. Ya, huda. Atau kalau mau bentuk yang lain hadiyu. Nah, ya-nya diaktifkan. Ya, hadiyu. Ya, hadiyu. Jadi kalau huda, hudan itu sama. Kan ada budaya juga, Ustaz. Budaya itu ketambahannya idhofah, Ustaz. Makanya kalau kita lihat para khotib misalnya, fa'inna khairal hadiyu gitu, fa'inna khairal huda, sama saja ya. Huda, fa'inna asdaqal huda hudallah, wa khairul huda wa khairul hadiyu hudallah, boleh. Hadiyu, huda, boleh. Ini memang kata yang unik ya. Taib. Kalau hadiyu apa, Ustaz, jadinya? Hadiyu tetap huda, salah. Atau kalau menggunakan hadiyu sebagai Hadiyu, dia sembelih, isim juga itu, hadiyu. enggak, salah. Isim juga. Hadiyu. Nggih. Ini boleh dibaca dengan ragam cara. Ya, di lafadz kuda. Baik, kita lanjut. Kalau hada, nah kalau nggak pakai itu baru fi'il. Hada yahdi. Ya. Lanjut. Wa al-makna tilka ayatul kitab fi hal hidayah. Jadi kalau qiraatnya al-Baqun ya, membaca dengan nasab, maksudnya tilka dari ayat sebelumnya. Tilka ayatul kitab sebagai fi hal hidayah. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai petunjuk. Waraf wala maknain. Sedangkan yang membaca rofa punya dua makna. Ahaduma ala itmar huwa huda warahmatun. Boleh dengan menambahkan huwa di belakangnya, yaitu huwa huda warahmatun. Wasani tilka huda warahmatul lil muhsinin. Atau menambahkan tilka. Ya, untuk qiraatnya Imam siapa tadi? Hamzah. Boleh menambahkan huwa, boleh menambahkan tilka. Semacam mahduf, sesuatu yang dimahduf. Ya, sebab kalau kita menghukum ini mubtada khabar, mubtadanya mana? Mubtadanya mahduf ya, atau dia nyambung ke tilka, sama-sama ya. Tilka huda wa rahmatul lil muhsinin, atau huwa huda wa rahmatul lil muhsinin. Pembahasan rahmatun sudah clear? Ada pertanyaan boleh? Kalau tidak kita lanjut ayat berikutnya. Wa minan nasi may yashtari lahu wal hadis lidhilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ayat 6. Qara Hamzah wal Kisai wa Hafs. Ini wa yattakhidhahanya. Ini Hafs membaca dengan wa yattakhidhaha. Bi fathil dzal binaski ala qauli liyudhilla, karena pecahan dari yudhilla. Liyudhilla wa liyatakhidzaha. Wa qara al-Baqun bi raf'i, sedangkan al-Baqun rafa. Ini ya rafa'nya di sini. ويتخذها هزؤا. Nah, binaski ala qaulihi wa minan nasi may yashtari wal hadisi. Jadi kalau dibaca dengan mansub wa yattakhidza itu ngikutin liyudhilla. Kalau dibaca wa yattakhidzu itu mengikuti wa minan nasi may yattakhidhuha huzwa. Poin ini difahami Ustaz sekalian? Saya ulang ya, ini supaya coret-coretnya enak. Qiraat wa yattakhidza itu kembali ke liyudhilla. Tapi kalau qiraatnya wa yattakhidzu di sini ya, kembalinya ke wa minan nasi may yashtari.
Cukup Ustaz sekalian? Karena sudah jam 10.30 ternyata. Kita lanjut kesempatan berikutnya. Insyaallah barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.